Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Materi kita pada siang ini adalah tentang sistem saraf, neuron and nervous system. Ini adalah materi di pertemuan yang ke-12 dan 13 saya gabung jadi satu. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 5. Pertama tentang introduction. Yang kedua cellular element of the nervous system. Ini elemen-elemen sel penyusun sistem saraf. Ketiga, how neurons work. Bagaimana neuron itu berfungsi atau bekerja. Yang keempat, synaptic transmission. Ini transmisi sinaptik atau penghantaran sinyal melalui sinapsis. Dan yang terakhir adalah organization of nervous system atau pembagian sistem saraf. Kita mulai dari outline yang pertama tentang introduction. Sistem saraf itu masuk ke dalam penyusun sistem koordinasi di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem koordinasi itu adalah suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ supaya dia bisa bekerja dengan serasi. Jadi dia fungsinya adalah sebagai pengatur. Two systems have evolved to ensure that the activities of any animal are efficiently controlled and coordinated. These are the nervous and endocrine system. Ada dua sistem, ini terjemahan bebasnya. Ada dua sistem yang terlibat dalam aktivitas pengontrolan dan pengkoordinasian organ di dalam tubuh makhluk hidup. Mereka adalah the nervous system saraf and endocrine system dan sistem endokrin. Sistem endokrin sudah kita bahas pekan yang lalu. Outline yang kedua tentang cellular element of the nervous system, elemen-elemen sel penyusun sistem saraf. The nervous system is made up of two different cell types, neurons and glial cell. Sistem saraf dia tersusun atas dua jenis sel, yaitu sel neuron dan sel glial. Sel neuron ini fungsinya conducting action potential, ini menghantarkan potensial aksi, sedangkan glial cell associated with neurons but do not conduct action potential. Dia berasosiasi dengan neuron tapi dia tidak ikut menghantarkan potensial aksi. Ini yang tanda merah ini itu adalah sel neuron, sedangkan yang tanda panah hitam ini adalah sel glial ya. Ini sel neuron semuanya yang ini, sedangkan sel glial ini, terus ini, kemudian yang ini. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang neuron. A typical neuron consists of a dendritic region, a somatic region, and an axonic region. Pada dasarnya sel neuron itu terdiri atas 3 bagian. Pertama adalah dendrit, kedua adalah somatic region atau dikenal dengan istilah badan sel, dan yang terakhir adalah axonic region atau daerah akson. Ini dendritnya, yang seperti ranting-ranting pohon. Terus ini yang bagian ini adalah badan sel. Kemudian dari sini sampai ke ujung sini ini adalah akson. Apa fungsinya masing-masing bagian ini? Yang pertama ini ada dendrit input zone, receive incoming signal from other neuron. Nah, jadi dendrit ini fungsinya adalah menerima sinyal dari neuron yang lain. Kemudian sel body fungsinya ini mengolah rangsangan, mengolah sinyal yang masuk dari dendrit, diolah. Kemudian yang akson ini ada bagiannya. Yang pertama ada akson hillock. Akson hillock. Akson hillock ini fungsinya sebagai trigger zone atau zona pembangkit, yaitu disinilah tempat awal terbentuknya potensial aksi. Potensial aksi itu secara definisi singkatnya adalah sinyal yang dihantarkan
sinyal yang dihantarkan melalui akson. Oke. Jadi dari sini, dari dendrit menuju ke badan sel itu namanya rangsangan atau stimulus. Oke. Kemudian dari badan sel dia akan diolah stimulus itu, akan terbentuklah potensial aksi. Potensial aksi itu berupa impuls, ya. Ya, hasil olahan dari badan sel itu namanya impuls. Nah, impuls itu atau potensial aksi itu dibangkitkan pertama kali di akson hilok. Kemudian dia akan dihantarkan sampai dia ke ujung akson yang ini. Ini ujung akson. Nah, kemudian yang nomor 3 ini conducting zone. Ini adalah daerah penghantaran. Dari sinilah dia dihantarkan. Oke, kemudian ini ada yang 4 output zone. Fungsinya ini nama bagiannya adalah ujung akson. Oke, yang ini ujung akson. Fungsinya ini adalah melepaskan neurotransmitter, ya. Neurotransmitter itu kemarin signal atau senyawa kimia yang digunakan untuk berkomunikasi oleh sel saraf dengan sel saraf yang lain atau sel saraf dengan otot. Oke. Jadi disinilah dia dilepaskan di ujung akson. Nah, ini secara lebih dalam dendrit, kayak yang ini, yang panah warna merah ini dendrit. Dendrit itu adalah perpanjangan atau pelebaran dari badan sel yang keluar ini badan sel, kemudian dia melebar, bercabang, membentuk dendrit. Oke. Fungsinya adalah to receive information from other neuron and from sensory receptor. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dia menerima stimulus dari neuron sensory receptor atau reseptor sensoris atau dari neuron yang lain. Okay. Kemudian in some situation the dendrit may be a sensory structure. Pada beberapa kondisi dendrit ini langsung berperan sebagai reseptor sensoris atau yang berfungsi menerima rangsangan, seperti reseptor which are responsible for the detection of touch and pressure in skin, seperti reseptor yang terletak pada kulit yang fungsinya untuk mendeteksi rangsangan berupa sentuhan. Okay. Information that dendrits receive, ini berupa informasi yang diterima oleh dendrit, dia bisa berupa neurotransmitter or physical changes in their structure, atau dia berupa perubahan struktur pada dendritnya. Ya, dengan berubahnya struktur itu maka rangsangan bisa dihantarkan ke badan sel, atau bisa dia menerima neurotransmitter tanpa mengubah strukturnya. Nah, ini yang dendrit yang mengalami modifikasi atau spesialisasi yang langsung menjadi reseptor sensoris pada kulit. Yang pertama ini reseptor rambut. Kemudian ini adalah Merkel disc, ini berfungsi untuk menerima rangsangan berupa sentuhan. Kemudian Pacinian corpuscle, ini corpuscula Pacinian, fungsinya menerima rangsangan berupa vibration atau getaran. Terus ada Ruffini ending, ini Ruffini, berfungsi untuk menerima rangsangan berupa tekanan yang lebih dalam atau yang lebih kuat gitu. Terus ini adalah corpuscula Meissner yang fungsinya untuk sentuhan juga, rangsangan berupa sentuhan. Nah, ini semuanya dari reseptor rambut sampai ke corpuscula ini dia sebenarnya adalah dendrit yang mengalami spesialisasi atau perubahan fungsi menjadi reseptor sensoris. Nah, kemudian di badan sel, ini bagian yang kedua dari neuron tadi, somatic sometimes called soma. Kadang-kadang dia disebut juga dengan soma, contains all the typical organelle of any cell. Ya, dia badan sel ini dia mengandung organel-organel seperti sel-sel yang lain seperti nukleus and mitokondria dan mitokondria. This is region where some neurotransmitter are synthesized and transported to the axon terminal. Bagian ini atau badan sel ini tempat disintesisnya neurotransmitter, ini senyawa kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk mentransportasikan neurotransmitter ini kepada akson terminal. Oke.
Akson terminal itu yang ini, ujung akson maksudnya. Oke. Ya, ini gambarnya. Ini nukleus, kemudian ini ada nukleolus atau anak inti sel, kemudian ada chromatophilic substance, ini substansi warna, kemudian ada badan sel, nerve cell body, mitokondria yang ini, kemudian aparatus Golgi ya seperti sel-sel pada umumnya. Nah, kemudian yang ini yang saya sebutkan yang akson hilok. Nanti kita lihat penjelasannya di bagian ini ya. Axonic region ini bagian yang ketiga, bagian akson. The junction between cell body and the axon is called the axon hillock. Hubungan atau sambungan antara sel body, badan sel dengan akson itu disebut dengan nama axon hillock. Yang ini kita balik ke gambar ini ya, inilah yang axon hillock. Jadi definisinya axon hillock itu adalah sambungan atau persambungan antara badan sel dengan akson. Nah, sekali lagi akson hillock ini fungsinya adalah tempat pertama kali dicetuskannya atau dimunculkannya potensial aksi. Kemudian akson hillock ini set of origin of action potential, ini tempat pertama terbentuknya potensial aksi. Kemudian axonic region dari setelah akson hillock sampai dia ke ujung akson ini, dia fungsinya transmit action potential to the axon terminal. Dia fungsinya untuk mentransmisikan potensial aksi ke ujung akson ya. Kemudian di akson terminal, ujung akson, ini ujung akson artinya akson terminal connect with a variety of other structure including dendrit, cell body or non-neural tissue, example muscle or glandular tissue. Jadi ujung akson ini ya, yang ini ujung akson ini dia berhubungan dengan berbagai jenis sel, bisa dia berhubungan dengan dendrit, bisa berhubungan dengan badan sel, atau bisa dia berhubungan dengan non-neural tissue, jaringan selain sel saraf ya, seperti otot dan kelenjar-kelenjar pada jaringan. Nah, caranya berhubungan atau bersambungan itu dia tidak langsung menyentuh organnya, tapi dia memiliki gap atau perantara. Nah, gap itu namanya sinapsis. Ini the gap axon terminal and other structure. Jadi jarak antara ujung akson dengan other structure, dengan struktur yang lain ya, bisa dengan otot, bisa dengan dendrit, atau bisa dengan badan sel, itu namanya sinapsis. Yang ini sinapsis. Yang ini sinapsis. Ini gambarnya dia seolah-olah dia langsung bersentuhan, tapi sebenarnya dia tidak bersentuhan, ada jaraknya. Jarak itulah yang namanya sinapsis. Nah, bagian-bagian akson yang selanjutnya adalah di bagian ini. In some cases, the axon is involved by a myelin sheath. Pada beberapa kasus akson ini diselubungi oleh selubung myelin sheath, which is formed by a group of glial cell called Schwann cell dalam kurung PNS and oligodendrocyte in CNS. Jadi selubung myelin ini dibentuk oleh sel glial. Ya, tadi sel glial itu adalah sel-sel yang berasosiasi dengan neuron tapi tidak ikut menghantarkan potensial aksi. Sel glial itu macamnya banyak. Nah, yang membentuk selubung myelin ini adalah sel Schwann cell pada PNS ini, peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Nah, kalau dia sistem sarafnya pada sistem saraf pusat, maka selubung myelin ini dibentuk oleh oligodendrocyte. CNS ini central nervous system. The sheath is discontinued. Nah, selubung myelin ini dia tidak bersambungan secara utuh, tapi dia discontinue, ada sekat-sekatnya, and ada jaraknya, and the gap in it are called nodes of Ranvier. Nah, jarak antara myelin satu dengan myelin yang lain itu disebut dengan nama nodus Ranvier.
The function of the myelin sheath is to increase the velocity at which an action potential pass down the length of the axon. Fungsi dari selubung myelin ini adalah untuk increase the velocity. Ini meningkatkan laju potensial aksi, meningkatkan jalannya potensial aksi yang merambat di bagian akson ini. Nah, jadi nanti di slide how neuron works saya jelaskan bagaimana jalannya potensial aksi itu. Yang jelas fungsi dari selubung myelin ini adalah untuk meningkatkan laju potensial aksi. Ya, jadi semakin banyak selubung myelin, laju potensial aksi semakin cepat. Begitu pula dengan sebaliknya, jika selubung myelin semakin sedikit, laju potensial aksi semakin rendah. Okay. The classification of neuron, based on the placement of the cell body and the number of associated processes. Ini berdasarkan posisi dari badan sel dan jumlah jumlah tonjolan yang keluar dari badan sel. Jadi neuron itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama anaxonic neuron, yang kedua bipolar neuron, yang ketiga pseudo unipolar neuron, dan yang terakhir adalah multipolar neuron. Oke, penjelasannya seperti ini. Yang anaxonic neuron ini anaxonic neuron have more than 2 process, but axon cannot be distinguished from dendrit. Oke. Anaxonic neuron ini neuron yang memiliki banyak sekali tonjolan yang keluar dari badan sel, namun tidak bisa dibedakan mana dendrit, mana akson. Oke. Jadi tidak bisa dibedakan mana dendrit, mana akson. Kemudian yang bipolar neuron definisinya adalah neuron yang memiliki 2 tonjolan yang keluar dari badan sel. Oke, 1 ini tonjolan pertama, kemudian tonjolan kedua yang ini. Oke, 2. Ya. Kemudian pseudo unipolar neuron. Pseudo unipolar neuron ini adalah neuron yang memiliki 1 tonjolan yang keluar dari badan sel, namun kemudian bercabang seolah menjadi, bukan seolah-olah, tapi dia bercabang menjadi 2. Ada yang ke arah atas dia membentuk akson, ke arah bawah pun juga membentuk akson, tapi tonjolan yang keluar dari neuronnya adalah 1. Nah, terakhir yang multipolar neuron. Multipolar neuron ini neuron yang memiliki banyak tonjolan yang keluar dari badan sel dan bisa dibedakan mana dendrit, mana akson. Beda dengan yang ini banyak tapi tidak bisa dibedakan dendrit dan akson. Kalau yang ini yang tonjolan yang keluar dari badan sel berbentuk percabangan itu namanya dendrit, yang ini. Kemudian yang keluar tanpa percabangan itu namanya akson. Oke. Dan ini sebagian multipolar neuron have more than 2 process. Ini sebagian besar sel saraf dia berbentuk seperti multipolar neuron jenisnya. Oke. Kemudian based on functional, ini berdasarkan fungsinya, the neuron itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah afferent neuron, ini neuron afferent. Yang kedua interneuron, dan yang ketiga efferent neuron. Oke. Afferent neuron afferent ini fungsinya adalah neuron yang menghantarkan rangsangan dari reseptor sensoris, reseptor sensoris menuju ke interneuron. Jadi reseptor sensoris ya seperti tadi rambut-rambut di kulit kita ini itu adalah reseptor sensoris. Dia menerima rangsangan, kemudian rangsangan itu dihantarkan oleh saraf afferent, neuron afferent menuju ke interneuron. Kemudian ini ada peripheral nervous system, tulisan ini artinya afferent neuron afferent ini dia termasuk atau berada di sistem saraf tepi. Kemudian yang interneuron ada tulisan Central Nervous System CNS, ini artinya interneuron ini ada di sistem saraf pusat ya, bisa di spinal cord, bisa di sumsum tulang belakang, atau bisa di otak. Nah, interneuron ini fungsinya menerjemahkan rangsangan yang dibawa oleh neuron afferent. Nah, hasil terjemahannya itu dihantarkan oleh neuron efferent menuju ke efektor. Ya, efektornya bisa berupa organ atau bisa berupa sel saraf. Nah, ini. Jadi neuron efferent fungsinya menghantarkan hasil olahan dari interneuron ke efektor. Itu berdasarkan
fungsinya. Nah, di buku panduan perkuliahan kita di situ ada the types of reseptor, itu jenis-jenis reseptor berdasarkan rangsangan yang diterima. Ya, ada 6. Saya lihat di situ pertama ada mekanoreseptor, kedua fotoreseptor, ketiga termoreseptor, keempat kemoreseptor, yang kelima magnetoreseptor, yang keenam elektroreseptor. Nah, yang mekanoreseptor ini dia menerima rangsangan berupa tekanan-tekanan mekanik, ya, bisa berupa getaran, sentuhan dan lain-lain. Nah, salah satu hewan yang memiliki mekanoreseptor ini adalah ikan lele, ya, Clarias sp atau catfish, ya, ikan berkumis. Nah, di praktik juga ini menjadi salah satu mata acara praktikum. Nah, karena dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi tekanan, getaran, maka dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa ikan lele ini dia memiliki potensi untuk mendeteksi getaran mikroseismik. Ya, getaran mikroseismik ini getaran yang di bawah 1 skala Richter. Oke, jadi getaran yang sebelum terjadinya getaran yang besar atau patahan yang besar kalau gempa-gempa yang besar itu. Kemudian fotoreseptor ini rangsangan berupa cahaya. Ini organnya berupa retina pada mata makhluk hidup. Kemudian termoreseptor ini menerima rangsangan berupa panas, ada di hipotalamus, ya, hipotalamus di otak, ini lokasi termoreseptor. Kemudian ada kemoreseptor, rangsangannya berupa bahan kimia, contohnya antena pada belalang. Kemudian magnetoreseptor ini menerima rangsangan berupa atau mendeteksi medan magnet bumi, ya, dimiliki oleh lebah untuk menentukan arah mata angin. Kemudian ada elektroreseptor, ini dimiliki oleh hiu, pari, dan catfish, ikan lele juga. Ini untuk mendeteksi rangsangan berupa listrik, ya. Oke, pembahasan tentang neuron cell cukup sampai di situ. Sekarang kita masuk ke sel penyusun sistem saraf yang kedua, yaitu glial cell atau sel glial. Oke. The function, fungsinya adalah supporting the work of neurons. Dia mendukung kerja dari neuron. Mendukung kerjanya dalam bentuk provide nutrient, menyediakan nutrien, maintain the ionic environment, ini menjaga keseimbangan ion di sel neuron. Kemudian remove waste material, ini menghilangkan zat-zat sisa atau zat-zat material yang tidak berguna dari neuron. There are several types of glial cell. Ada beberapa tipe dari sel glial, including astrocyte seperti astrocyte, kemudian oligodendrocyte, kemudian ada sel squam cells, microglia, and ependymal cell atau sel ependim. Ini diagram skematik yang menjelaskan fungsi dan bentuk dari sel-sel glial. Okay. Yang ini adalah neuron, yang ada tulisannya ini neuron. Nah, yang pertama astrocyte itu yang ini. Oke. Fungsi dari astrocyte adalah help transfer nutrient to neuron. Ini berfungsi untuk mentransferkan nutrien dari pembuluh darah ke neuron. Jadi neuron itu dia tidak langsung berhubungan dengan pembuluh darah, namun dia dijembatani oleh astrocyte. Oke, gambarnya seperti ini. Kemudian oligodendrocyte ini fungsinya adalah form myelin sheath, membentuk selubung myelin in CNS atau pada central nervous system, sistem saraf pusat. Kemudian ada squam cell, ini oligodendrocyte. Kemudian squam cell ya tidak ditunjuk di bagian ini. Fungsinya adalah form myelin sheath in PNS, ini membentuk selubung myelin pada peripheral nervous system. Microglia fungsinya defense of brain as phagocytic scavengers. Ini fungsinya untuk pertahanan. Jadi kalau ada benda-benda asing, mikroglia inilah yang akan menghancurkan benda asing tersebut sebelum mereka menyerang neuron. Kemudian ada ependymal cell atau sel ependim, fungsinya form new neuron and glial cell. Fungsinya adalah membentuk neuron yang baru dan membentuk sel-sel glial yang baru. Oke, ini fungsi dari sel-sel ependim. Ini how neuron work, bagaimana neuron itu bekerja. Yang pertama, the first step is rangsangan diterima oleh dendrit. Rangsangan dari dendrit ini bisa berasal dari neuron
sensoris atau bisa berasal dari sel neuron yang lain. Oke. Kemudian setelah diterima, kemudian rangsangan dihantarkan menuju ke badan sel, yang ini. Kemudian badan sel kemudian mengolahnya sampai membentuk neurotransmitter atau bahan-bahan kimia yang berperan sebagai bahan untuk komunikasi atau berkomunikasi. Kemudian dari badan sel ini terbentuklah neurotransmitter, dan neurotransmitter itu akan membentuk atau akan membangkitkan potensial aksi. Tempat pertama kali dibangkitkannya potensial aksi itu adalah sekali lagi di akson hilok, yang ini akson hilok. Kemudian potensial aksi itu akan merambat di sepanjang akson, tapi dia merambatnya dengan cara salto atau pergerakan saltatorial. Maksudnya dari sini dia langsung lompat ke sini lompat ke nodus Ranvier yang satu. Sekali lagi ini adalah selubung mielin yang ini. Yang ini selubung mielin. Kemudian yang ini jarak antara mielin satu dengan mielin yang lain itu namanya nodus Ranvier. Jadi potensial aksi itu melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier yang lain. Seperti tanda panah ini. Kemudian dari sini dia merompat terus sampai dia ke ujung akson. Jadi itu maksudnya selubung mielin itu dia mempercepat jalannya potensial aksi. Kalau tidak ada selubung mielin dia tidak akan melompat potensial aksinya, dia akan jalan terus pelan, dia jalan seperti ini. Nah, sampai dia di ujung akson. Nah, sekali lagi di ujung akson ini ada sinapsis atau jarak antara, ini ada jaraknya terlihat di sini, jarak antara ujung akson dengan dendrit atau dengan badan sel atau dengan otot yang lain. Itu sinapsis. Nah, organization of the vertebrate nervous system, pembagian sistem saraf pada vertebrata. Central nervous system atau sistem saraf pusat yang terletak pada brain and spinal cord atau pada otak dan sumsum tulang belakang. Ada dua jenisnya. Pertama sistem saraf pusat, atau CNS. Yang kedua peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Nah, ini pembagian sistem saraf berdasarkan posisi dan fungsinya. Kemudian yang peripheral nervous system ini dia dibagi menjadi dua, ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua lagi nanti, sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Nah, kalau yang sistem saraf somatik dia akan berhubungan dengan skeletal muscle atau mengatur kerja dari otot-otot pada tubuh, otot-otot skelet atau otot-otot pada rangka. Kalau yang parasimpatik dan simpatik dia akan mengatur kerja dari otot, tapi otot yang penyusun organ dalam, seperti otot polos, cardiac muscle, ini otot jantung dan gland atau kelenjar. Kemudian ini efektornya. Sistem saraf tepi ini juga dia bisa beralih fungsi atau berubah struktur menjadi special sensory receptor atau reseptor sensoris, seperti yang tadi yang terletak pada kulit, atau bisa dia berbentuk menjadi reseptor untuk visceral sensory atau untuk sensori organ-organ di dalam organ dalam. Atau bisa juga sistem saraf tepi ini dia berperan sebagai reseptor sensori somatik pada otot-otot skelet. Nah, ini ada tulisan reseptor, ada tulisan efektor, kemudian ada tanda panah. Artinya rangsangan itu pertama kali diterima oleh reseptor, kemudian reseptor itu meneruskannya, memberikan rangsangan kepada ini. Di sini ada neuron afferent. Fungsi neuron afferent ini afferent diffusion. Neuron yang berperan untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor menuju ke interneuron. Interneuron itu yang sel saraf pusat yang ada di otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian in the efferent diffusion, hasil olahan akan dihantarkan oleh sistem saraf efferent.
Dia bisa berupa somatic neuron atau autonomic nervous system. So, sistem saraf otonom. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.